Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu eh, hasil analisis pada klinik amal sehat. Selanjutnya ada anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Arta Septi Afandi dengan NIM 314. Selanjutnya ada Firda Solehatus dengan NIM 316. Kemudian ada Celia Amanda dengan NIM 326. Selanjutnya ada Yasinta Aprilia dengan NIM 335. Dan yang terakhir yaitu Nova Virginia Hesti dengan NIM 340. Yang pertama yaitu profil perusahaan dari Klinik Amal Sehat, yaitu berlokasi di Jalan Notojoyo nomor 184, Karangploso, Malang, dan memiliki cabang di Singosari serta Lawang. Klinik ini tuh berkomitmen memberikan layanan kesehatan terbaik dengan slogan melayani setulus hati. Nah, layanannya itu disediakan meliputi praktek dokter, layanan 24 jam, dan home care. Dengan pendekatan profesional dan humanis, klinik ini berfokus pada pelayanan kuratif dan preventif, serta edukasi kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Klinik Amal Sehat terus berupaya menjadi pilihan utama masyarakat Malang dalam memenuhi kebutuhan kesehatan secara holistik dan berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat permasalahan sistem informasi klinik amal sehat. Yang pertama yaitu sistem reservasi layanan yang belum terintegrasi dan efisiensi. Di sini reservasinya itu masih manual, yaitu dengan datang langsung atau melewati telepon, sehingga menyebabkan antriannya itu panjang, waktu tunggu yang tidak pasti, dan ketidaknyamanan pasien, efisiensi kerja staf, dan prediksi kapasitas layanan juga terganggu. Yang kedua yaitu ada minimnya transparansi dan fleksibilitas jadwal dokter. Pasien tidak mematuhi jadwal dan ketersediaan dokter secara real time. Ini tuh menimbulkan kebingungan, antrian tidak merata, bahkan ketidakhadiran pasien. Yang ketiga yaitu kurangnya strategi digitalisasi data medis dan operasional klinik. Ini tuh pencatatannya itu masih manual atau tersebar sehingga menyulitkan pencarian rekam medis, ra- rawan kesalahan dan menghambat kerjasama antar dokter serta pengambilan keputusan manajemen. Yang keempat yaitu layanan home care yang sulit dipantau dan dijadwalkan dengan optimal. Penjadwalan dan pelaporan kunjungan home care masih manual tanpa pelacakan real time, sehingga jadwalnya tuh sering tidak tepat, laporannya tidak akurat, dan koordinasi antar tim sulit dilakukan. Selanjutnya ada identifikasi penyebab masalah. Yang pertama yaitu sistem reservasi layanan yang belum terintegrasi dan efisien. Yang pertama itu tidak adanya platform digital resmi atau website atau aplikasi yang mendukung proses reservasi pasien secara online dan real time. Yang kedua yaitu tidak adanya sistem nomor antrean digital dan manajemen waktu kunjungan yang dapat diprediksi oleh pasien dan klinik. Yang ketiga yaitu ketiadaan dashboard pemantauan kapasitas harian atau kuota layanan dokter secara sistematis. Yang selanjutnya yang kedua yaitu minimnya transparansi dan fleksibilitas jadwal dokter. Yang pertama yaitu jadwal dokter tidak tersedia secara publik dan real time, baik di lokasi fisik klinik maupun di platform online. Yang kedua yaitu tidak ada sistem sinkronisasi otomatis saat jadwal berubah. Kemudian admin masih mengelola jadwal secara manual. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada digitalisasi data klinik masih lemah. Di sini tuh belum ada sistem EMR yang terintegrasi, tidak menggunakan cold storage, dan backup otomatis. Pelaporan operasionalnya masih manual menggunakan Excel atau spreadsheet. Kemudian masalah yang keempat yaitu manajemen home care tidak efisien. Nah, penjadwalan kunjungannya itu masih manual,
laporan kunjungannya tidak langsung masuk ke sistem dan koordinasi tim tanpa platform digital, sehingga rawan miskomunikasi. Selanjutnya di sini ada spesifikasi pemecahan masalah. Jadi tadi sudah dijelaskan masalah yang ada di klinik amal sehat. Nah, yang pertama itu ada sistem reservasi layanan yang belum terintegrasi. Nah, solusinya itu ada tiga. Yang pertama ada sistem reservasi online. Jadi pasien itu bisa melakukan pemesanan itu melalui website atau aplikasi dengan mudah tanpa harus antri. Kemudian yang kedua, antrian digital dan QR check-in. Jadi mengurangi antrian fisik dan mempercepat proses check-in pasien pada klinik tersebut. Kemudian yang ketiga, dashboard kapasitas. Jadi klinik amal sehat itu mampu menampilkan ketersediaan dokter, kemudian ruang perawatan atau jadwal layanan secara real time. Kemudian yang kedua ada kurangnya digitalisasi data medis dan operasional. Solusi yang pertama itu ada rekam medis elektronik atau IMR. Nah, jadi semua data pasien itu tersimpan secara digital dan mudah diakses oleh tenaga medis. Kemudian yang kedua ada cold storage dan backup. Jadi data itu tersimpan aman di cold dengan cadangan otomatis untuk menghindari kehilangan data pasien. Kemudian yang ketiga ada dashboard operasional, monitoring aktivitas harian klinik atau rumah sakit secara menyeluruh, mulai dari pasien, staf, hingga jadwal layanan. Kemudian, spesifikasi yang ketiga yaitu ada minimnya transparansi dan fleksibilitas jadwal dokter. Solusi yang pertama yaitu jadwal dokter real time. Jadi informasi jadwal dokter itu harus selalu diperbarui dan bisa diakses oleh pasien itu kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua ada update otomatis dan notifikasi. Jadi pasien itu dapat mendapatkan notifikasi jika ada perubahan jadwal atau pembatalan dari klinik tersebut. Kemudian yang ketiga ada dashboard admin jadwal. Jadi admin bisa mengatur dan memantau jadwal dokter dengan mudah dan fleksibel. Kemudian spesifikasi yang keempat itu ada layanan home care, sulit dipantau dan dijadwalkan. Jadi solusinya itu yang pertama itu ada penjadwalan home care digital. Jadi tim di klinik itu dapat menerima jadwal kunjungan secara digital dengan update real time yang ada pada klinik tersebut. Kemudian yang kedua ada laporan kunjungan digital. Jadi setiap kunjungan oleh tim perawat jadi dicatat dalam sistem untuk monitoring kualitas layanannya. Kemudian yang ketiga ada tracking dan komunikasi tim. Jadi fitur pelacakan lokasi dan komunikasi langsung antar tim dan admin itu untuk efisiensi pada klinik animal sehat. Kemudian selanjutnya di sini ada identifikasi informasi yang dibutuhkan. Eh, Yang pertama ada sistem reservasi online dan antrian digital. Jadi ini tuh untuk mendukung proses reservasi dan antrian yang efisien. Jadi sistem memerlukan yang pertama data identitas pasien seperti nama, NIK, nomor telepon dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada jenis layanan yang dipilih, misal mau konsultasi, laboratorium, vaksinasi atau sebagainya. Kemudian yang ketiga ada jadwal dokter dan ketersediaan slot. Kemudian yang keempat ada nomor antrian dan estimasi waktu tunggu. Dan yang kelima ada data reservasi pasien. Kemudian yang kedua ada manajemen jadwal dokter. Yang pertama itu ada profil dokter. Jadi di profil dokter ini misal jelaskan spesialisasi dokternya, jadwal kerjanya, kemudian info kontak dari dokternya. Kemudian yang kedua ada kalender ketersediaan dokter. Misal hari dan jam praktik dokter tersebut, liburnya kapan, cutinya kapan, itu. Kemudian yang ketiga slot kosong dan yang terisi. Jadi di situ diidentifikasi visualisasi slot yang tersedia atau emang sudah di-booking oleh pasien lainnya. Kemudian yang keempat ada notifikasi perubahan jadwal. Jadi pasien itu mendapatkan pemberitahuan otomatis yang langsung terupdate dari kliniknya. Kemudian yang kelima ada hak akses admin. Ini itu untuk mengelola dan mengedit jadwal dokter secara real time. Kemudian ada sistem reservasi. Maaf, itu rekam medis elektronik ya, untuk mendukung pelayanan medis yang berkelanjutan. Jadi yang pertama itu ada data obat dan tindakan.
Nah, itu nanti identifikasi seperti jenis obatnya, dosisnya, tindakan medis yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada data kunjungan pasien, seperti tanggal data kunjungannya, keluhannya apa, diagnosisnya apa, catatan dokternya apa. Kemudian yang ketiga ada data pembayaran dan tagihan, seperti riwayat pembayaran, metode pembayaran yang digunakan, tagihan aktifnya, seperti itu. Kemudian yang keempat ada statistik layanan dan operasional, seperti jumlah pasien yang akan dilayani pada hari itu, layanan terbanyaknya, serta waktu tunggu rata-rata pada klinik tersebut. Kemudian yang keempat ada identifikasi manajemen dan layanan home care. Nah, ini untuk memastikan layanan home care terkoordinasi dengan baik. Yang pertama ada data permintaan layanan home care. Jadi itu nanti klinik akan mendata jenis layanannya, lokasi pasien, dan waktu kunjungannya itu kapan. Kemudian jadwal dan rute kunjungan. Jadi disusun berdasarkan efisiensi waktu dan lokasinya. Kemudian profil petugas home care. Selanjutnya ada laporan kunjungan. Jadi nanti ada status layanannya, hasil tindakan dan catatan petugas. Kemudian yang terakhir ada tracking lokasi real time. Jadi untuk monitoring keberadaan tim pada lapangan di home care tersebut. Selanjutnya di sini tadi kan sudah ada permasalahan yang sudah dibahas di sebelumnya. Nah, di sini itu rancangan dari kami untuk SOP di klinik amal sehat. Nah, yang pertama itu ada SOP pada sistem reservasi online dan antrian digital. Nah, yang pertama itu ada prosedur registrasi dan reservasi layanan. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah pasien memilih layanan dan jadwal kunjungan. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, pasien bisa membuka aplikasi atau web klinik amal sehat, kemudian melakukan registrasi dengan isi data diri pasien. Kemudian yang ketiga bisa login untuk memilih layanan reservasi. Kemudian bisa memilih layanan umum, spesialis, laboratorium vaksinasi atau yang lainnya. Kemudian sistem menampilkan dokter dan slot waktu tersedia. Kemudian yang keenam, pasien bisa memilih tanggal dan jam untuk melakukan reservasi. Dan yang ketujuh, sistem kirim itu nomor antrian digital, estimasi waktu, QR check-in, dan konfirmasi via email atau notifikasi. Kemudian SOP yang kedua, ada prosedur check-in pasien di lokasi. Nah, tujuannya itu untuk mempercepat proses kehadiran tanpa antrian manual. Nah, langkah-langkahnya itu saat pasien tiba, itu nanti pasien bisa buka aplikasi, kemudian untuk pilih check-in dengan scan QR di klinik, kemudian sistem catat kehadiran dan aktifkan antrian. Nah, yang keempat, estimasi waktu tunggu diperbarui otomatis, dan yang kelima, notifikasi dikirim saat giliran mendekat. Masih melanjutkan standar operasional prosedur atau SOP yang dijelaskan teman saya tadi, yaitu ada manajemen jadwal dokter, yaitu penyusunan jadwal praktik dokter. Ini bertujuan menjamin tersedianya jadwal yang transparan dan akurat. Prosedurnya yang pertama ada admin membuka dashboard jadwal dokter, lalu masukkan jadwal tetap mingguan untuk tiap dokter, lalu dokter dapat mengajukan cuti via fitur internal dan jadwal tampil otomatis di aplikasi pasien dan reservasi. Kemudian ada perubahan jadwal dan notifikasi pasien. Ini bertujuan memberikan informasi cepat dan alternatif solusi. Prosedurnya, yang pertama ada jika ada perubahan cuti atau sakit, admin mengubah jadwalnya di dashboard. Kemudian ada sistem mencari daftar pasien terdampak. Dan yang ketiga, sistem mengirim notifikasi seperti pemberitahuan perubahan dan tawaran ubah jadwal atau ganti dokter. Dan yang terakhir, ada pasien memilih opsi sistem update otomatis. Kemudian ada digitalisasi data medis dan operasional. Yang pertama ada pencatatan dan akses rekam medis elektronik atau EMR yang bertujuan meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan medis. Prosedurnya yaitu yang pertama setelah pemeriksaan, dokter membuka EMR, lalu mengisi seperti keluhan utama, diagnosa, tindakan medis, resep obat, dan rujukan jika ada. Kemudian
Data tersimpan otomatis ke cloud EMR yang terpusat, dan data dapat diakses kembali jika pasien kembali di hari yang berbeda atau di cabang yang berbeda. Kemudian ada monitoring obat dan tindakan. Ini bertujuan memastikan stok obat dan tarif layanan terkontrol. Prosedurnya yang pertama ada apoteker atau petugas gudang login ke modul inventaris, lalu masukkan data stok obat dan tarif layanannya. Kemudian setiap resep otomatis mengurangi stok dan notifikasi dikirim jika stok mencapai batas minimum. Dan yang terakhir ada pelaporan operasional harian atau mingguan. Ini bertujuan memberikan data real time untuk keputusan manajemen. Prosedurnya yang pertama, sistem menyusun laporan otomatis seperti jumlah pasien, pendapatan, layanan terpopuler, dan obat paling banyak digunakan. Kemudian, manajemen membuka dashboardnya dan menyaring data harian, mingguan, atau bulanannya. Lalu menyimpan laporan dalam bentuk PDF atau Excel. Masih pada pembahasan SOP, di sini selanjutnya ada SOP manajemen layanan home care. Di sini terdapat dua tahap. Yang pertama yaitu permintaan dan penjadwalan kunjungan. Di sini tujuannya untuk mengoptimalkan layanan berbasis komunitas. Dengan prosedur yang pertama yaitu pasien mengisi form online home care yang terdiri dari alamat lengkap, jenis layanan, dan jadwal yang diinginkan. Yang kedua, admin memverifikasi dan input ke sistem. Yang ketiga, sistem menyusun rute optimal. Di sini berbasis GPS dan penjadwalan petugas. Yang keempat, yaitu jadwal kunjungan dikirim ke petugas via aplikasi. Untuk tahap kedua, pelaksanaan dan pelaporan kunjungan home care dengan tujuan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Prosedurnya yang pertama yaitu petugas membuka aplikasi home care untuk melihat daftar kunjungan di hari itu. Yang kedua yaitu melakukan kunjungan sesuai urutan. Yang ketiga, setelah dilakukan pelayanan, eh, petugas mengisi form digital, foto bukti tindakan, koordinat GPS lokasi, dan tanda tangan digital pasien. Yang keempat, laporan langsung tersimpan ke sistem pusat dan EMR pasien. Selanjutnya ada monitoring dan koordinasi petugas. Di sini bertujuan untuk memastikan kontrol manajemen atas kegiatan lapangan dengan prosedur yang pertama yaitu admin memantau posisi petugas via fitur GPS. Yang kedua, petugas menerima update atau perintah baru via chat sistem. Yang ketiga, jika kondisi pasien gawat darurat, petugas dapat menekan tombol emergency di aplikasi untuk agar notifikasi masuk ke pusat. Yang keempat, sistem mencegah jadwal ganda dan konflik tugas. Di sini selanjutnya ada building block sheet klinik amal sehat. Di sini terdapat 9 komponen. Untuk yang pertama yaitu input. Input merupakan elemen awal yang sangat penting dalam sistem informasi karena menjadi dasar dari setiap proses digital yang dilakukan oleh sistem. Di klinik amal sehat, input ini mencakup data pasien. Data pasien itu termasuk nama, nik, kontak, dan alamat. Selanjutnya ada permintaan reservasi dan home care, jadwal dokter, dan hasil pemeriksaan medis. Di sini semua input dimasukkan melalui antarmuka digital, baik oleh pasien melalui aplikasi, tenaga medis melalui dashboard klinik, maupun admin, dan kemudian diproses secara otomatis oleh sistem untuk mendukung operasional yang efisien dan akurat. Komponen yang kedua yaitu model. Model merupakan jantung pemrosesan dalam sistem informasi yang mengatur logika bisnis dan algoritma yang menjalankan seluruh fungsi digital di klinik. Di sini klinik amal sehat menerapkan model-model pemrosesan seperti penjadwalan, reservasi, dan home care otomatis, perhitungan estimasi waktu tunggu, dan manajemen antrean dan kapasitas harian. Selain itu, eh,
model di klinik amal sehat ini, jika model tersebut secara cerdas dilakukan, dapat membantu mengoptimalkan alur pelayanan, mengurangi kesalahan manual, dan memberikan pengalaman yang lebih lancar bagi pasien serta petugas. Komponen yang ketiga yaitu database. Di sini database berfungsi sebagai tempat penyimpanan terpusat dan terstruktur bagi seluruh informasi digital di klinik amal sehat. Di sini sistem ini mengandalkan database berbasis cloud yang menyimpan data rekam medis elektronik atau EMR, jadwal dan histori reservasi, data pasien, dokter, petugas, dan stok obat dan laporan home care. Dengan desain database yang terintegrasi, semua data dapat diakses secara real time oleh unit kerja yang berwenang seperti dokter, apoteker, atau petugas administrasi, bahkan di lintas cabang. Hal ini memungkinkan pelayanan yang lebih cepat, koordinatif, dan konsisten, terutama bagi pasien dengan riwayat medis yang kompleks atau yang berpindah antar layanan. Komponen yang keempat yaitu output. Output merupakan hasil dari proses pengolahan data yang disajikan oleh sistem kepada pengguna akhir sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan selanjutnya. Di klinik amal sehat, output sistem antara lain berupa nomor antrean digital dan QR check-in, notifikasi jadwal dan perubahan, laporan kunjungan pasien dan home care, dan dashboard manajemen. Yang selanjutnya masih melanjutkan dari building block sheet pada klinik amal sehat. Yang selanjutnya poin kelima ada teknologi. Komponen teknologi mencakup perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi di klinik secara digital dan efisien. Pada klinik amal sehat mengimplementasikan teknologi berbasis aplikasi web dan mobile yang memungkinkan pasien melakukan reservasi secara mandiri. Sistem ini juga menggunakan teknologi cloud computing untuk menyimpan data terpusat, serta dashboard digital untuk mengelola operasional klinik secara keseluruhan. Yang keenam ada kontrol. Kontrol adalah mekanisme pengendalian dan pengamanan sistem informasi agar tetap berjalan sesuai aturan, serta aman dari manipulasi dan gangguan. Pada klinik amal sehat, menerapkan kontrol ketat berupa akses bertingkat yang membatasi jenis informasi yang dapat diakses oleh masing-masing peran pengguna. Misalnya, pasien tidak dapat mengakses data internal klinik dan sebaliknya. Selain itu juga, sistem mencatat semua aktivitas pengguna dalam log audit, menerapkan enkripsi data untuk menjaga privasi pasien, dan menyediakan backup otomatis harian untuk menghindari kehilangan data penting. Yang ketujuh ada people atau penggunaan sistem. People merujuk pada semua pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sistem yang dirancang untuk klinik amal sehat, kelompok pengguna ini terdiri dari pasien, dokter, petugas home care, staf administrasi, apoteker, dan manajemen klinik. Setiap peran memiliki tanggung jawab yang berbeda. Misalnya, pasien ini menggunakan aplikasi untuk reservasi dan melihat informasi dokter. Dokter menginput hasil pemeriksaan ke dalam EMR, petugas home care melaporkan kunjungan melalui aplikasi mobile, dan manajemen mengakses laporan melalui dashboard. Yang kedelapan ada prosedur atau prosedur operasional. Prosedur adalah rangkaian langkah-langkah kerja yang ditetapkan untuk memastikan setiap aktivitas dijalankan secara sistematis, konsisten, dan sesuai standar. Klinik amal sehat memiliki prosedur digital untuk seluruh aspek operasional, mulai dari SOP reservasi online, SOP check-in menggunakan QR code, hingga SOP pengisian rekam medis oleh dokter. Prosedur lainnya meliputi penjadwalan dokter, input stok dan resep obat, pelaporan kunjungan home care, serta prosedur tanggap darurat dalam layanan lapangan. Yang terakhir di sini ada strategi atau goals. Strategi dan tujuan merupakan arah jangka panjang yang ingin dicapai melalui implementasi sistem informasi. Pada klinik amal sehat memiliki visi untuk menjadi penyedia layanan kesehatan digital yang efisien,
transparan, dan responsif. Tujuan utama dari sistem ini adalah meningkatkan kepuasan pasien melalui pemangkasan waktu antrean dan kemudahan akses informasi, meningkatkan akurasi layanan medis melalui digitalisasi rekam medis, serta memperkuat koordinasi internal melalui sistem informasi yang real time dan terintegrasi. Strategi ini juga mencakup perluasan layanan home care berbasis lokasi dan peningkatan efisiensi operasional dengan data analitik sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Untuk kesimpulannya, penerapan sistem informasi digital terintegrasi di klinik amal sehat diperlukan untuk mengatasi permasalahan utama dalam layanan kesehatan, terutama di bidang reservasi, manajemen jadwal, rekam medis, dan home care. Proses bisnis telah dirancang melalui SOP yang sistematis guna memastikan operasional lancar dan pengalaman pasien lebih baik. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada reservasi online dan antrean digital memudahkan pasien mengakses layanan tanpa antrean panjang. Dan selanjutnya manajemen jadwal dokter yang otomatis menjaga pelayanan tetap terorganisir. Yang keempat, digitalisasi rekam medis mempercepat dan mempermudah layanan medis. Yang selanjutnya layanan home care kini dapat dipantau real time via GPS dan aplikasi digital. Rancangan building block sheet menunjukkan seluruh komponen sistem seperti input, model, strategi, terintegrasi untuk mendukung efisiensi, akurasi, dan kenyamanan pasien. Dengan ini, klinik amal sehat setiap bertransformasi menjadi klinik modern berbasis teknologi. Yang selanjutnya di sini ada flowchart sistem proses pelayanan. Yang pertama di kedatangan pasien, pasien hadir langsung ke klinik tanpa sistem reservasi digital. Klinik tidak menyediakan platform pendaftaran online sehingga semua pasien datang secara walk-in. Yang kedua ada registrasi manual. Setibanya di klinik, pasien mengisi formulir pendaftaran secara tertulis. Yang ketiga ada menunggu antrean. Setelah registrasi, pasien diarahkan ke ruang tunggu untuk menunggu pemanggilan sesuai urutan kedatangan. Yang keempat, pemanggilan pasien. Pasien dipanggil secara verbal oleh petugas untuk masuk ke ruang pemeriksaan. Yang kelima, pemeriksaan oleh dokter. Di ruang pemeriksaan, dokter melakukan tindakan medis sesuai prosedur standar. Yang keenam, pencatatan medis. Dokter mencatat hasil pemeriksaan secara manual di formulir rekam medis. Yang ketujuh, pengarsipan data pasien. Formulir yang telah diisi dokter diserahkan kembali ke petugas administrasi untuk disimpan dalam arsip fisik. Yang kedelapan, keputusan. Apakah pasien telah menyelesaikan seluruh rangkaian? Jika iya, maka pasien dinyatakan selesai dan proses pelayanan ditutup. Namun, jika pasien memerlukan tindak pertama kunjungan ke rumah, maka dilanjutkan ke proses home care. Untuk jalur layanan home care, jika dibutuhkan, yang pertama itu registrasi home care. Jika pasien membutuhkan layanan lanjutan seperti pemantauan kondisi di rumah, perawatan luka, atau injeksi berkala, maka petugas menawarkan formulir pendaftaran layanan home care. Yang kedua, penjadwalan kunjungan. Berdasarkan formulir permintaan yang masuk, petugas melakukan penjadwalan kunjungan secara manual menggunakan buku agenda atau spreadsheet. Yang ketiga, pengarsipan data pasien. Data permintaan layanan home care secara jadwal kunjungan disimpan dalam arsip fisik yang terpisah dari arsip layanan. Yang keempat, kunjungan dan pemeriksaan home care. Pada waktu yang telah dijadwalkan, petugas medis mengunjungi rumah pasien dan memberikan pelayanan sesuai dengan catatan dokter dan formulir permintaan. Yang kelima, selesai. Setelah kunjungan dilakukan, petugas menyusun laporan manual terkait tindakan yang diberikan, hasil kunjungan, serta rekomendasi lanjutan jika ada.
Untuk kesimpulannya, flowchart yang telah dijelaskan mencerminkan proses pelayanan di klinik amal sehat yang masih bergantung pada mekanisme manual. Walaupun alur yang diterapkan cukup sistematis, keterbatasan dalam aspek digitalisasi menyebabkan pelayanan cenderung lambat, rawan kesalahan dokumentasi, dan sulit untuk melakukan analisis data secara real. Sistem seperti ini masih dapat berjalan dalam skala kecil menengah, namun sangat disarankan untuk dikembangkan menuju sistem informasi klinik yang terintegrasi guna mendukung efisiensi, kecepatan layanan, dan akurasi rekam medis pasien. Sekian presentasi dari kelompok 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.